Berada di tubuh dan pikiran sebagai satu ranah sangat bermanfaat baginya saat menciptakan alat jiwa. Itu juga sangat bermanfaat untuk meningkatkan kultivasinya. Namun, itu sangat menghabiskan energinya. Pada titik ini, kekuatan spiritual Huo Yuhao telah sangat habis. Meskipun dia berada di dunia nyata yang tidak material, dia hampir saja menyerah. Namun, dia dihargai karena pengorbanannya. Dia bisa merasakan peningkatan. Setelah ini berakhir, kekuatan spiritualnya pasti meningkat. Selanjutnya, ia juga merasakan kekuatan jiwanya meningkat pada saat yang tegang ini. Seolah-olah dia telah mengatasi penghalang. Itu pasti meningkat dengan peringkat lain. Sangat sulit baginya untuk meningkatkan kekuatan jiwanya, mengingat kondisinya saat ini. Karena darahnya tidak bisa bersirkulasi dengan benar di tungkai bawahnya, kekuatan jiwanya tidak bisa bersirkulasi dengan baik di tubuhnya. Dia saat ini hampir sepenuhnya mengandalkan menyerap energi asal Ultimate Ice untuk meningkatkan. Di bawah keadaan seperti itu, pasti mengejutkan baginya bahwa kultivasinya meningkat satu peringkat. Peningkatan dalam kultivasinya sangat bermanfaat baginya dalam hal menyerap energi asal. Namun, semua ini tidak bisa menghentikannya dari merasa lemah pada saat ini. Satu-satunya hal yang baik adalah dia menyesuaikan dengan sangat cepat. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengedarkan kekuatan jiwanya. Pada saat yang sama, laut spiritualnya juga bergelombang. Gelombang kekuatan spiritual membantu menjernihkan pikirannya. Dia akhirnya selesai. Ye Yulin menghela nafas lega. Meskipun dia bisa mengatakan bahwa alat jiwa berbentuk manusia Huo Yuhao tidak dilengkapi dengan senjata tambahan, setidaknya Huo Yuhao berhasil menyelesaikan alat jiwanya tepat waktu. Itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk memasuki tahap selanjutnya dari turnamen. Tes teknis berikutnya. Dengan kemampuan yang Huo Yuhao tunjukkan sebelumnya, tidak akan sulit baginya untuk lulus ujian ini. Adapun bagaimana dia akan tampil di perempat final, itu akan tergantung pada dirinya sendiri. Karena dia berani menciptakan alat jiwa seperti itu, dia pasti punya rencana. Baiklah, semua alat jiwa telah selesai, dan batas waktu berakhir. Mulai sekarang, kamu hanya dapat menggunakan alat jiwa yang telah kamu buat. Kamu tidak diperbolehkan meminjam alat jiwa lain untuk membantu diri kamu sendiri, Ye Yulin memberitahu para kontestan. Setelah melihat Huo Yuhao menyelesaikan alat jiwanya pada saat terakhir, ada orang-orang yang kagum, dan mereka yang merasa kasihan. Huo Yuhao tidak punya energi untuk peduli dengan perasaan mereka. Dia fokus sekarang, dan melakukan yang terbaik untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Ye Yulin memindai sekelilingnya dan berkata, kami akan memeriksa alat jiwa sekarang dan memverifikasi bahwa itu adalah produk jadi. Mereka yang alat jiwanya tidak lengkap akan langsung dihilangkan. Setelah dia mengatakan ini, sisa 6 hakim di sekitar Ye Yulin memutar bibir mereka. Dia terlalu bias. Sisa pesaing telah beristirahat selama 15 menit, dan memulihkan energi mereka. Hanya Huo Yuhao yang tampak lelah. Tidak ada segmen seperti itu dalam aturan asli turnamen. Lagi pula, jika ada masalah dengan alat jiwa mereka, itu akan menjadi jelas ketika mereka digunakan nanti. Ye Yulin jelas melakukan ini untuk mengulur waktu dan menawarkan Huo Yuhao lebih banyak waktu untuk beristirahat. Para pemimpin dari 3 organisasi bawah tanah merasa aneh pada saat ini. Namun, permintaan Ye Yulin tidak terlalu tidak masuk akal. Selain itu, mereka tidak mau menyinggung Starsky Douluo. Karena mereka tidak berdaya, mereka hanya bisa menonton ketika Ye Yulin memimpin para hakim untuk memeriksa alat jiwa yang telah dibuat masing-masing pesaing. Itu sangat teliti. Insinyur jiwa bahkan harus menuangkan kekuatan jiwa mereka sendiri untuk memastikan bahwa alat jiwa mereka bekerja. Ye Yulin memimpin semua orang di depan Huo Yuhao dan dia berkata, Tangwu, apakah alat jiwamu lengkap? Huo Yuhao sangat sensitif. Ketika Ye Yulin sengaja menunda waktunya dengan menghitung mundur dari 10 sebelumnya, dia sudah bisa merasakan bahwa pria itu membantunya. Pada awalnya, dia berpikir bahwa hakim telah disuap oleh aliansi Dus Squatter. Namun, dia menyadari ada sesuatu yang salah ketika Ye Yulin menyarankan segmen ini. Jika aliansi Dus Squatter menyuapnya, mereka tidak akan membuatnya begitu jelas. Selain itu, sorot matanya adalah Yan Xiaoze yang sama ketika ia menemukan bahwa Huo Yuhao memiliki jiwa bela diri kembar. Apakah dia memperhatikan potensi aku? Namun, Huo Yuhao memverifikasi tebakannya ketika dia melihat bagaimana hakim melihat alat jiwa berbentuk manusia di sampingnya. Ya, Ketua Hakim. Aku sudah menyelesaikannya. Alat jiwaku bekerja dengan sempurna. Itu bisa digunakan, kata Huo Yuhao dengan hormat.
Meskipun dia tidak berpikir bahwa dia bisa bergaul dengan Starsky Douluo ini, dia masih harus tampil penuh hormat, karena Ye Yulin bersikap baik padanya. Ye Yulin tertarik pada Huo Yuhao apapun yang terjadi. Melihat bahwa dia sopan dan tidak sabar, dia bahkan lebih puas. Dia mengangguk berulang kali. Bagus. Jika aku tidak salah, kamu memasang beberapa bagian mekanis ke dalam alat jiwa berbentuk manusia. Apakah aku benar? Mereka juga merupakan komponen utama. Apakah kamu pikir bagian mekanik ini dapat menggantikan susunan formasi? Bisakah alat jiwa berbentuk manusia kamu bertarung? Meskipun dia seharusnya tidak menanyakan hal itu pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri. Huo Yuhao berkata, aku rasa bagian-bagian mekanik dapat menggantikan susunan formasi sampai batas tertentu. Bagaimanapun, susunan formasi lebih rumit untuk dibuat, dan persyaratan untuk logam langka yang digunakan juga cukup tinggi. Selain itu, susunan formasi bisa tidak stabil, dan tidak stabil seperti bagian mekanik. Akibatnya, aku mengganti susunan formasi dengan mereka. Tidak hanya mudah untuk dibuat, tetapi mereka juga lebih dapat diandalkan. Tentu saja, komponen mekanis harus dipasang dengan sangat tepat. Ini dapat dicapai melalui pengujian berkelanjutan. Ah, itu masuk akal. Uji alat jiwa berbentuk manusia ini untuk kita lihat. Iya. Huo Yuhao mengakui. Ye Yulin bertanya, apakah kamu membutuhkan bantuan kami? Saat dia berbicara, dia menunjuk kaki Huo Yuhao. Huo Yuhao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat tangannya dan menekan alat jiwa berbentuk manusia beberapa kali. Tiba-tiba, peti alat jiwa terbuka ke kedua sisi. Hal yang sama terjadi pada kakinya. Seluruh kulit terluar terbuka, mengungkapkan bagian dalam alat jiwa. Ye Yulin menemukan bahwa alat jiwa ini dirakit dengan sangat tepat ketika dia mengamatinya dari dekat. Tata letak keseluruhan alat jiwa juga sangat masuk akal. Produk akhir setelah komponen mekanik dirakit sangat level. Tidak akan menyakitkan bagi seseorang untuk masuk dan tetap berada dalam alat jiwa. Ruang yang tersedia juga lebih besar dari yang dia duga. Huo Yuhao berkata, ketika aku menciptakan alat jiwa ini dengan terburu-buru, aku tidak menambahkan bahan bantalan seperti kulit. Kalau tidak, akan lebih nyaman. Ketika dia berbicara, dia bersandar di meja tempat di depannya dengan tangannya. Saat dia memindahkan pinggangnya, dia menggeser kakinya ke ruang kaki di alat jiwa. Setelah itu, ia menggeser sisa tubuhnya ke alat jiwa. Dengan penyangga yang telah dia pasang sebelumnya, dia ditahan di dalam alat jiwa meskipun dia tidak bisa menggerakkan kakinya. Suara dentang bergema. Pertama-tama, kaki-kaki alat jiwa ditutup dan diikat dengan kuat di kaki Huo Yuhao. Setelah itu, seluruh kulit luar ditutup, dan dia benar-benar tertutup di dalam alat jiwa. Alat jiwa berbentuk manusia ini berwarna perak cerah, karena logam yang terutama digunakan untuk membuat cangkang luar ini adalah perak. Untuk beberapa sambungan, warnanya berbeda. Secara keseluruhan, alat jiwa tidak bisa dianggap sangat menyenangkan bagi mata, tapi itu bisa diterima. Saat Huo Yuhao perlahan-lahan melepaskan beberapa kekuatan jiwanya, mata alat jiwa menyala. Mereka dibentuk menggunakan dua lapisan logam tipis yang tampak seperti kristal. Cahaya keemasan redup datang dari masing-masing mata. Logam yang digunakan di sana disebut baja kristal, yang sangat tangguh. Sifat terbesar yang dimilikinya adalah sifatnya yang transparan seperti kristal. Itu sangat cocok untuk menciptakan mata alat jiwa berbentuk manusia. Mata roh Huo Yuhao bersinar, dan dia melepaskan kekuatan rohaninya pada saat yang sama. Dahinya mengontak susunan formasi di depannya. Melalui susunan formasi ini, ia mentransmisikan kekuatan jiwanya ke seluruh 17 susunan formasi di sekitar tubuhnya. Transmisi kekuatan jiwanya diselesaikan melalui formasi di perutnya. Susunan formasi ini juga merupakan susunan formasi terbesar dan terakhir yang telah ia buat. Lapisan cahaya putih lembut dilepaskan dari alat jiwa berbentuk manusia. Saat Huo Yuhao mengendalikannya dengan pikirannya, alat jiwa berbentuk manusia berjalan maju. Pada saat yang sama, ia mengangkat lengannya dan sepertinya melenturkan otot-ototnya. Dentang. Itu berhasil. Mata Ye Yulin dipenuhi dengan keheranan dan keterkejutan. Sementara dia adalah seorang insinyur jiwa kelas 9, dia tidak bisa percaya bahwa Huo Yuhao telah menciptakan alat jiwa berbentuk manusia. Alat jiwa berbentuk manusia sering menjadi penghalang bagi insinyur jiwa. Masalah terbesar dengan mereka adalah bahwa mereka sangat sulit dikendalikan.
Hall Virtueus Virtue Hall pernah menyarankan alat jiwa besar berbentuk manusia harus dikendalikan melalui kekuatan spiritual. Masalah tentang kekuatan jiwa bisa diselesaikan dengan menggunakan botol susu. Mereka juga mulai memasang botol susu sealet. Namun, kekuatan spiritual yang sangat besar diperlukan untuk membimbing dan mengendalikan alat jiwa berbentuk manusia. Selain itu, cukup sulit untuk mengendalikan alat jiwa seperti itu. Susunan formasi yang dihubungi Huo Yuhao dengan dahinya tidak berasal dari penelitiannya sendiri. Itu berasal dari teknologi terbaru yang ditemukan oleh Illustrious Virtue Hall, yang dikenal sebagai panduan spiritual. Itu secara bersama-sama ditemukan oleh 3 insinyur jiwa. Xuan Ziwen adalah salah satunya. Setelah melihat rencana Huo Yuhao untuk jiwa berbentuk manusia juga, Xuan Ziwen menyarankan untuk menginstal ini terlebih dahulu. Menggunakan kekuatan spiritual seseorang untuk mengendalikan alat jiwa berbentuk manusia akan mencapai efek terbaik. Ye Yulin sangat heran karena dia melihat bahwa Huo Yuhao menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan alat jiwanya yang berbentuk manusia. Karena dia tidak bisa menggerakkan kakinya, itu berarti dia bisa secara langsung menggunakan kekuatan rohaninya untuk melakukan kontrol atas alat jiwanya, karena itu bisa mengambil langkah maju. Selain itu, Huo Yuhao hanya menggunakan 18 susunan formasi, jumlah yang sangat kecil. Huo Yuhao mengendalikan alat jiwanya untuk mundur selangkah. Dia juga sangat emosional. Sangat menyenangkan bisa bergerak. Aku akhirnya bisa berdiri lagi. Dia telah meninggalkan alat jiwa berbentuk manusia sebelumnya dengan Xuan Ziwen untuk penelitian dan terus meningkatkan. Dia tidak membawanya bersamanya kali ini. Bahkan jika dia punya, dia tidak mungkin menggunakannya di turnamen ini. Itu akan mengeksposnya terlalu mudah. Jika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, ia bahkan mungkin diculik oleh Illustrious Virtue Hall, dan semua hasil penelitiannya dicuri. Namun, itu berbeda sekarang. Dia tidak menggunakan identitasnya sebagai Huo Yuhao, tetapi menyebut dirinya Tang Wu. Setelah turnamen ini selesai, dia akan menghilang sepenuhnya. Dia menciptakan alat jiwa berbentuk manusia ini untuk membantu dirinya dalam tujuan itu. Dia menghilangkan masalah imobilitasnya, dan dengan demikian kekuatan bertarungnya melonjak. Selain itu, jauh lebih mudah baginya untuk bergerak sekarang. Huo Yuhao memandang Ye Yulin yang penuh gairah melalui baja kristal dan bertanya sambil tersenyum, "Ketua Hakim yang terhormat, apakah aku lulus?" "Oh, ya, ya." Ye Yulin sangat senang. Keenam hakim lainnya juga terpesona. Cara mereka memandang Huo Yuhao membuatnya tampak seperti mereka ingin memakannya. Mereka bukan satu-satunya insinyur jiwa di sekitar. Ada juga pesaing lain, dan banyak penonton. Ini sebenarnya adalah alat jiwa berbentuk manusia. Tetua ketiga sudah sangat resah, dan tidak bisa tetap duduk. Dia berdiri di depan area istirahat dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. "Kakak kedua, kakak lelaki kedua yang kukasihi. Kamu memaksa aku untuk memberikan anak ini kepada kamu. Apakah kamu melihat ini? Dia benar-benar membuat alat jiwa berbentuk manusia. Dia bahkan dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikannya. Sementara tindakannya sederhana, dia hanya menggunakan 18 susunan formasi. Bahkan jika aku membuat sesuatu seperti ini, aku masih membutuhkan setidaknya 40 formasi-formasi untuk menyelesaikan tindakan sederhana yang dia lakukan bersama 18. Anak ini jenius mutlak. Jenius seperti itu terlalu penting untuk pengembangan alat jiwa aku di masa depan." Nangong Wan juga terpana dengan apa yang diciptakan oleh Huo Yuhao. Namun, dia harus tetap ngotot. Dia tersenyum dan berkata, "Menurut aku, dia harus lebih kuat sebagai seorang guru jiwa. Apakah kamu lupa keterampilan jiwa yang dia tunjukkan sebelumnya? Selain itu, aku tidak akan menghentikannya dari belajar cara membuat alat jiwa. Kamu dapat terus berinteraksi dengannya." Melihat bahwa Nangong Wan tidak mau mengalah, tetua ketiga segera beralih ke wakil pemimpin. "Wakil pemimpin, kamu sudah melihatnya juga. Dia tahu tentang alat jiwa. Bagaimana menurut kamu?" Wakil ketua menjawab, "Mari kita bahas ini ketika turnamen berakhir. Ayo tonton turnamen dulu. Aku baru saja menerima berita bahwa mungkin ada orang-orang dari Akademi Shrek di dekatnya. Mereka tidak akan menyergap kita sekarang, tetapi itu tidak berarti mereka tidak akan menargetkan kita. Semua orang bersiap untuk bertarung. Satu-satunya hal yang harus kita hindari sekarang adalah konflik internal." Setelah mendengar kata-katanya, Nangong Wan dan tetua ketiga takut, dan buru-buru mengangguk. Di atas panggung,
Alat jiwa berbentuk manusia Huo Yuhao membuat para pesaing terpisah dari Hichaito muram. Dia benar-benar membuat alat jiwa berbentuk manusia. Namun, dapatkah alat jiwanya benar-benar bertarung? Apakah ini benar-benar kuat dan fleksibel? Bagaimana itu bisa bertarung tanpa senjata ofensif? Huang Zheng tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tentunya orang ini tidak akan menggunakan metode master roh jahatnya untuk bertarung lagi. Namun, dua organisasi bawah tanah lainnya harus sudah tahu tentang kemampuannya. Apakah benar-benar tidak mungkin mereka dapat menargetkannya? Alat jiwa yang dibuat oleh yang lain tidak mudah untuk ditangani. Baik. Kami akan melakukan tes teknis sekarang. Beberapa teknik khusus yang digunakan untuk membuat alat jiwa dan susunan formasi sangat relevan. Hanya dengan menggunakan teknik-teknik ini seseorang dapat mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Kami membutuhkan kamu semua untuk menyelesaikan beberapa teknik dalam waktu yang ditentukan dalam tes teknis ini. Yang terakhir untuk menyelesaikannya akan dihilangkan. Ye Yulin mencoba untuk menekan kegembiraannya sambil menceritakan peraturan kepada para pesaing. Dengan segera, setiap insinyur jiwa diberikan sebuah nampan. Baki ini berbentuk persegi, dan ada 9 kisi di atasnya. Di setiap kotak ada sepotong logam langka yang berbentuk bujur sangkar. Masing-masing dari 9 keping logam langka pada masing-masing baki memiliki warna yang berbeda. Mengingat kemampuan para insinyur jiwa yang bersaing, mereka secara alami dapat mengenali apa itu logam langka itu. Huo Yuhao juga bisa tahu, tentu saja. Dia tidak meninggalkan alat jiwanya yang berbentuk manusia. Baginya, perasaan berdiri itu terlalu nyaman. Dia hanya meletakkan kursi rodanya di alat jiwa tipe penyimpanannya sendiri. Setelah memindai 9 keping logam langka di depannya, dia sudah mengembangkan spektrum dalam pikirannya. 9 keping logam langka disusun dari keras ke lunak. Bagian pertama sangat keras, dan bagian terakhir sangat lembut. Singkatnya, mereka semua memiliki tingkat kekerasan yang berbeda-beda. Untuk memastikan keadilan, tidak ada yang bisa menggunakan pisau pahatmu sendiri. Kamu harus menggunakan bilah pada baki. Yang harus kamu lakukan adalah menggunakan teknik khusus pada 9 keping logam langka untuk membuat 9 susunan formasi yang berbeda. Untuk bagian pertama, kamu perlu mengebor 30 lubang. Untuk bagian kedua, kamu perlu mengukir 50 kurva berliku yang dipisahkan secara proporsional. Untuk bagian ketiga, kamu harus mengukir gambar kincir angin. Untuk bagian keempat, saat Ye Yulin membacakan persyaratan, semua insinyur jiwa mulai berubah sedikit suram. 9 teknik berbeda, dari yang termudah hingga yang paling sulit. Namun, mereka semua tahu bagaimana melakukannya. Namun, mereka menjadi muram sekali lagi ketika mereka melihat logam langka di depan mereka. Logam langka yang berbeda cocok untuk melakukan tugas yang berbeda. Logam langka di depan mereka adalah yang paling tidak cocok untuk melakukan teknik yang diperlukan dari mereka. Misalnya, mereka harus mengebor 30 lubang di potongan pertama logam langka, yang merupakan yang paling sulit. Itu terlalu sulit, dan mereka tidak bisa menggunakan pisau ukiran mereka sendiri. Mereka hanya bisa menggunakan yang ada di nampan, yang terbuat dari baja biasa. Berapa banyak kekuatan jiwa yang harus mereka keluarkan untuk menyelesaikan tes teknis ini? Pada akhirnya, mereka masih harus mengukir gambar paling rumit pada potongan logam paling halus yang paling lembut. Tidak heran Ye Yulin memperingatkan mereka bahwa tes teknis tidak akan mudah. Tidak mudah adalah pernyataan yang meremehkan. Ye Yulin tidak peduli apa yang mereka pikirkan. Setelah dia mengumumkan peraturan, dia bahkan tidak repot-repot menjelaskan lagi. Dia segera berteriak, tes teknis dimulai. Kamu semua memiliki 15 menit untuk menyelesaikan tes ini. Jika tidak ada yang bisa menyelesaikan semua 9 teknik, kami akan memberi peringkat kamu berdasarkan nomor yang telah kamu selesaikan. Pada titik ini, malam telah tiba setelah 6 jam yang diberikan kepada para pesaing untuk menciptakan alat jiwa mereka. Namun, 9 kompetitor tidak lelah sama sekali. Mereka semua memulai pada saat yang sama. Jiwa bela diri mereka berbeda, dan dengan demikian mereka masing-masing memiliki ide sendiri. Ide Hichaito adalah yang paling sederhana dan paling kasar. Dia menggigit cerutu yang membantu memulihkan kekuatan jiwanya, dan langsung menggunakan kekuatan jiwanya untuk memperkuat pisau ukiran sebelum dia mulai mengukir dengan paksa. Dibandingkan dengan dia, Huo Yuhao tampaknya lebih teknis. Untuk potongan logam langka pertama, dia menggunakan metode khusus yang hanya bisa dia lakukan. Lagi pula, tidak ada aturan yang melarang merusak logam langka. Bukankah kamu sangat tangguh? Aku akan membuatmu lebih kuat.
Dia menekan logam dengan tangan kirinya dan menuangkan kekuatan jiwanya dari Ultimate Ice-nya. Suhu logam jatuh ke negatif 200 derajat Celcius. Suhu ekstrim ini sangat merusak logam langka. Setelah ini, Huo Yuhao mengangkat pisau ukiran dengan tangan kanannya. Dia tidak bisa begitu saja mengebor lubang dengan paksa. Ukuran lubang harus sama, dan harus melingkar, dan tanpa cacat. Ini adalah definisi kesuksesan. Setelah dia meletakkan pisau pahatnya di posisi, matanya berubah sedikit abu-abu. Setelah ini, seberkas lampu hijau bersinar di tangannya. Dia berada di alat jiwanya yang berbentuk manusia sekarang, dan hanya membuka kompartemen tangan sehingga dia bisa mulai mengukir. Tidak ada yang bisa melihat matanya. Bintik hijau kecil perlahan terbentuk pada logam. Setelah ini, Huo Yuhao menarik kembali suhu Ultimate Ice-nya yang rendah, dan logamnya mulai mengepul karena asap. Ini dikenal sebagai cahaya korosif, dari seni necromantik. Itu sangat korosif dan merusak semua hal. Huo Yuhao dapat menggunakan teknik ini dengan kekuatan spiritualnya saat ini, tapi dia tidak bisa mengunci targetnya dengan cahaya korosif ini, dan itu hanya mencakup area kecil. Namun, itu cukup efektif ketika digunakan pada logam. Logam langka yang telah dibekukan sebelumnya terkorosi sekarang. Struktur logam semakin rusak. Pada titik ini, Huo Yuhao menggunakan lebih banyak kekuatan jiwanya dan mendorong pisaunya menembus logam, yang sekarang jauh lebih mudah. Kontrolnya terhadap cahaya korosif ini sangat baik, itu tidak menyebar di tempat lain. Dia pertama-tama mengebor sebuah lubang sebelum menggunakan cahaya ini untuk sedikit mengembangkannya. Dengan cara ini, ia melestarikan lebih banyak kekuatan jiwa daripada yang lain. Sisa tes teknis pada dasarnya adalah tes kecakapan tekniknya. Sementara dia belum sepenuhnya memulihkan kekuatan spiritualnya, dia masih sangat akrab dengan teknik-teknik ini, bahkan tanpa bantuan deteksi spiritualnya. Dia tidak lebih lambat dari yang lain. Selain itu, kekuatan spiritualnya pulih dengan cepat. Perasaan lemah yang dia rasakan telah menghilang. Kondisinya bahkan membaik. Ketujuh juri terkesan saat mereka melihat bagaimana kemajuan para pesaing. Mereka harus mengakui bahwa para insinyur jiwa ini memiliki dasar yang sangat kuat. Tidak ada yang membuat kesalahan yang jelas. Huo Yuhao bukan yang tercepat, tetapi dia termasuk di antara tiga besar. Ye Yulin mengerti mengapa Yuhao bukan yang tercepat, dia lelah. Mengingat betapa tegangnya Huo Yuhao ketika dia membuat alat jiwanya sebelumnya, cukup terpuji bahwa dia bisa mempertahankan posisi tiga teratas dalam tes teknis ini. Namun, Ye Yulin tidak tahu bahwa Huo Yuhao tidak meninggalkan alat jiwa berbentuk manusia hanya karena dia takut akan masalah. Penguat kekuatan jiwanya mulai berlaku, yang sangat membantu melestarikan kekuatan jiwanya. Mereka yang bersaing hari ini setidaknya adalah insinyur jiwa kelas 6. Sementara Huo Yuhao memiliki jiwa bela diri kembar, ia juga hanya memiliki 5 cincin. Lebih baik baginya untuk melestarikan kekuatan jiwanya sekarang, karena ada hal-hal lain yang harus ia lakukan nanti. Hichaito menggunakan banyak kekuatan jiwa untuk menyelesaikan tes teknis. Namun, ia tampaknya lebih unggul, karena ia adalah orang pertama yang menyelesaikannya. Pada titik ini, lebih dari 3/4 dari 15 menit telah berlalu. Huo Yuhao telah memantau gerakan Hichaito. Melihat bahwa dia telah menyelesaikan tes, dia juga meningkatkan kecepatannya, dan berada di urutan kedua setelah selesai. Yang ketiga adalah seorang wanita muda berbaju kuning dari Common Alliance. Yang keempat adalah Huang Zheng. Dari tes teknis ini, jelas bahwa ketiganya dari aliansi Du Squatter sedikit lebih kuat. An Litong dan Shangguan Wei tampak sedikit muram pada saat ini. Ini terutama terjadi pada An Litong, karena 3 perwakilan dari kamar dagang Alto jelas lebih lambat. Waktunya habis. Kali ini, Ye Yulin tidak berniat menunda. Dia segera mengakhiri tes ketika butiran pasir terakhir di jam pasir jatuh. 5 dari 9 menyelesaikan tes, sementara 4 lainnya gagal melakukannya. Setelah hakim membuat keputusan, mereka menghilangkan 1 wakil dari kamar dagang Alto, karena ia memiliki tingkat penyelesaian terendah. Itu tidak terlalu mengejutkan. 2 lainnya dari kamar dagang Alto yang memiliki kualifikasi berada di peringkat pertama dan ketiga dari bawah. Yang pertama dari bawah harus menghadapi yang pertama dari atas, yaitu Hichaito, sedangkan yang ketiga dari bawah harus menghadapi yang ketiga dari atas, yang adalah wanita berbaju kuning dari Common Alliance. Pada titik ini, Nangongwan mengungkapkan senyum puas di wajahnya di area istirahat. Huo Yuhao dan 2 lainnya adalah 3 dari 4 teratas dalam tes teknis. Ini adalah kejutan yang menyenangkan.
Dia tidak menyangka Hichaito menjadi yang tercepat. Dia hanya menyadari pada titik ini bahwa pria muda yang tinggi dan kekar yang mengenakan topeng sepanjang waktu sebenarnya memiliki penanaman kekuatan jiwa yang cukup kuat. Tidak heran dia adalah insinyur jiwa kelas 7. Huo Yuhao, Hichaito, dan Huang Zheng semua berada di 4 besar, yang berarti bahwa mereka tidak akan saling berhadapan di chapter penyisihan berikutnya. Jika mereka bertiga bisa mencapai semifinal, aliansi Du Squatter sangat mungkin untuk menjadi juara. Nangongwan sangat percaya diri pada Huo Yuhao dan Huang Zheng. Yang lain tidak mengerti mengapa Huo Yuhao akan menghasilkan alat jiwa berbentuk manusia, tapi dia kira-kira bisa menebak. Bukankah niatnya sangat sederhana? Dia berusaha meningkatkan mobilitas dan fleksibilitasnya. Dia adalah penguasa jiwa jahat, dan juga bukan insinyur jiwa biasa. Bahkan tanpa senjata ofensif, apakah benar-benar mustahil baginya untuk mengekang lawan-lawannya? Nangongwan juga sangat percaya diri pada Huang Zheng. Bagaimanapun, Huang Zheng adalah murid yang paling menonjol dari tetua ketiga. Dia memiliki kira-kira kemampuan insinyur jiwa kelas 7, dan juga memiliki kultivasi 6 cincin. Meskipun kemampuan tuan jiwanya yang jahat tidak begitu kuat, dia sangat berbakat dalam menciptakan alat jiwa. Dia bahkan membawa pisau pahat bersamanya. Peringkat mengejutkan Hichaito berarti bahwa ia kemungkinan besar menghadapi yang paling lemah dari 8 yang tersisa di turnamen ini. Pada titik ini, aliansi Du Squatter berada dalam situasi yang sangat menguntungkan. Kalian semua harus diberi waktu istirahat 5 menit. Setelah 5 menit, chapter penyisihan akan dimulai, kata Ye Yulin. Segera, beberapa anggota staf bergegas ke panggung dan membawa meja pahatan dan barang-barang sisa. Pesaing turun panggung dan kembali ke area istirahat untuk istirahat pendek. Huo Yuhao berada di peringkat kedua. Lawannya akan menjadi wanita muda dengan gaun biru dari Common Alliance. Dia akan bersaing di pertandingan kedua. Tidak ada terlalu banyak perencanaan di belakang urutan di mana mereka bersaing. Pesaing berperingkat tertinggi akan bersaing di pertandingan pertama, diikuti oleh pesaing peringkat kedua, peringkat ketiga, dan peringkat keempat. Dengan demikian, orang dapat memiliki lebih banyak istirahat nanti jika mereka berkompetisi sebelumnya. Tidak ada yang tidak adil tentang pengaturan ini. Selain itu, mereka masih memiliki tambahan 5 menit istirahat ini. Nangongwan maju sendiri untuk menerima Huo Yuhao dan 2 pesaing lainnya. Huo Yuhao telah membuktikan dengan tindakannya bahwa alat jiwanya yang berbentuk manusia berfungsi. Alat jiwanya tertutup dan dia turun dari panggung. Meskipun alat jiwanya yang berbentuk manusia jauh lebih kecil daripada yang diciptakan oleh Virtueus Virtue Hall pada awalnya, itu masih merupakan alat jiwanya yang berbentuk manusia. Tatapan Ye Yulin tidak pernah meninggalkannya. Melihat bahwa Huo Yuhao telah meninggalkan panggung dengan santai, alami, dan tanpa kecanggungan, tatapannya berubah menjadi lebih bersemangat. Bagus. Kalian semua melakukannya dengan baik. Sekarang istirahatlah. Kamu hanya perlu ingat bahwa aku akan memenuhi janji aku yang kedua setelah turnamen berakhir. Itu di sini. Jika kamu mencapai hasil yang baik, kamu bisa mengklaimnya. Nangongwan tidak memberikan terlalu banyak instruksi. Dia hanya menekankan hadiah yang bisa mereka klaim jika mereka menang. Dia tahu bahwa mereka bertiga perlu istirahat sekarang. Tetua ketiga tidak pernah duduk selama itu. Tatapannya terbakar saat dia melihat Huo Yuhao memindai alat jiwa berbentuk manusia. Alat jiwa itu sekitar 2,5 meter. Itu memiliki desain ramping, dan tubuh putih keperakan memancarkan undulasi kekuatan jiwa kecil. Matanya melepaskan cahaya keemasan. Jika itu dicat dengan benar, itu akan tampak lebih megah. Huo Yuhao tidak duduk, mengendalikan alat jiwanya untuk tetap berdiri. Dia menutup matanya untuk memulihkan kekuatan rohaninya. Dia sudah duduk terlalu lama. Perasaan berdiri sangat ajaib baginya setelah duduk begitu lama. Di gudang bawah tanah, ledakan. Saat ledakan mengguncang segala sesuatu di sekitarnya, penghalang jiwa pelindung Pangeran Suguoso menyala dan memblokir gelombang kejut yang datang ke arahnya. Gudang bawah tanah ini terlalu kokoh dan aman. Ketika lift dibangun, itu diperkuat untuk mencegah siapapun mencoba memaksa jalan keluar. Akibatnya, Suguosong masih membutuhkan bantuan bawahannya untuk melarikan diri dari lift melalui bagian bawahnya, meskipun ia adalah insinyur jiwa kelas 9. Itu tidak dianggap sebagai upaya untuk melarikan diri dari lift. Mereka masih harus melarikan diri dari lubang lift. Ada 8 dari mereka, dan mereka melayang di sepanjang poros. Namun, pintu lift utama sekarang menjadi masalah bagi mereka lagi.
Mereka sudah menyerang itu 6 kali. Dalam ruang sesempit itu, mereka tidak bisa menggunakan alat jiwa yang terlalu kuat. Kalau tidak, mereka yang akan bermasalah. Akibatnya, mereka hanya bisa mencoba memaksa celah menggunakan alat jiwa yang lebih lemah sebelum menggunakan alat jiwa pertempuran jarak dekat untuk menerobos. Dalam situasi seperti itu, alat jiwa pertarungan jarak dekat menjadi sangat penting. Pembukaan 15 cm akhirnya dibuat. 8 insinyur jiwa tingkat lanjut ini mengerahkan kekuatan penuh mereka pada saat yang sama, tetapi masih butuh 7 hingga 8 menit sebelum mereka membuat celah yang bisa mereka lewati. Wajah Su Guozhong menjadi hitam pada saat ini. Hatinya sakit. Dia sudah lama memandang gudang ini sebagai miliknya. Memperbaiki lift dan poros lift pasti akan membuatnya kehilangan lengan dan kaki. Saat ini, dia hanya ingin merobek-robek pencuri. Setelah memasuki terowongan, Su Guozhong melihat 2 bawahannya di tanah. Mayat mereka sudah lama berubah dingin. Semua orang bisa merasakan kemarahan yang ditekan Su Guozhong. 2 orang segera pergi untuk mencari mayat-mayat itu. Memang, kunci mereka sudah tidak ada lagi. Mereka dengan cepat masuk dan tiba di sebuah pintu besar yang menuju ke tingkat pertama dari gudang ini. Su Guozhong mengenakan ekspresi suram saat dia mengambil kuncinya. Dia berusaha membuka pintu. Seperti yang diharapkan, Huo Yuhao tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Dia sudah menghancurkan dan mengubah mekanisme yang digunakan untuk membuka pintu ini. Tidak peduli bagaimana kuncinya diputar, pintu itu tidak mau bergerak. Idiot! Su Guozhong akhirnya meledak marah. Dia meninju pintu dan mengerang. Pintu ini dirancang agar lebih kuat dari pintu poros elevator. Itu sangat tebal, dan dibuat menggunakan paduan yang hampir sekuat beberapa logam langka. Hancurkan pintunya. Su Guozhong berteriak dengan marah. Yang mulia, kami mungkin mengaktifkan alat jiwa defensif jika kami menyerang pintu secara langsung. Mereka akan menembaki kita. Seorang insinyur jiwa kelas 8 di sampingnya segera memperingatkannya. Su Guozhong adalah salah satu tokoh paling dihormati di Kekaisaran Sanmun. Setelah kemarahannya mereda, dia dengan cepat tenang. Dia jelas menyadari kekuatan alat jiwa defensif yang dipasang di terowongan ini. Meskipun dia adalah insinyur jiwa kelas 9, dia tidak akan merasa baik jika dia dipukul. Insinyur jiwa kelas 7 bahkan mungkin terbunuh. Kontrol untuk seluruh sistem pertahanan ada di dalam gudang ini. Mereka tidak bisa mengendalikannya dari luar. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berusaha menekan amarahnya. Dia memakai tampang muram dan berteriak, "Ayo perlahan hancurkan alat jiwa pertahanan sebelum kita mendobrak pintu ini. Cepat!" Tentu saja, Huo Yuhao tidak tahu bahwa Su Guozhong saat ini sangat membencinya. Saat ini, dia fokus pada energinya dan merasakan gelombang di laut spiritualnya. Kekuatan spiritual dan jiwanya bergabung dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Itu sangat menenangkan. Kekuatan spiritualnya telah meningkat sekali lagi, dan sepertinya dia menyerap energi asal dalam tubuhnya pada tingkat yang lebih cepat sekarang. Energi asal yang tersisa dilokalisasi di dantiannya sekarang. Waktunya habis. Pesaing peringkat pertama dan peringkat terakhir dari tes teknis sebelumnya, silakan naik ke panggung. Suara pembawa acara terdengar di atas panggung. Ye Yulin secara pribadi berdiri di tengah panggung. Sebagai hakim ketua, dia tidak perlu melakukan hal seperti ini. Namun, dia ingin mengamati bagaimana Huo Yuhao mengendalikan alat jiwanya yang berbentuk manusia dari dekat kemudian. Hichaito berdiri dan membungkuk. Dia mengangkat meriam cepat di depannya dan berjalan ke atas panggung. Dengan sosok kekar yang berkembang dengan baik, dan meriam besar di pundaknya, dia tampak agak menakjubkan. Lawannya dari kamar dagang Alto juga sudah ada di atas panggung. Alat jiwa yang telah ia ciptakan adalah sebuah perang panjang. Dia telah memilih jalur pertempuran jarak dekat. Panjang perangnya hampir sama dengan meriam api cepat Hichaito. Bilah pisau perangnya panjangnya sekitar 2 meter, gagangnya setebal telur. Ketika dia berdiri di sana, dia juga terlihat sangat mengagumkan.